ayat yang aku pegang sampai sekarang dan aku benar-benar hidupi. Next. Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau di perkara kecil aja kita nggak bisa setia, Tuhan nggak mungkin kasih kita perkara yang lebih besar. Amin. Banyak orang bilang, dan mungkin kalian juga pernah dengar, oh, Tuhan itu gak akan memberikan pencobaan yang lebih besar daripada kemampuan kita. Sering dengar ya mungkin. Tapi pernah mikir gak? Dan ini pun aku baru kepikiran. Tuhan gak cuma memberikan cobaan yang lebih besar. Tuhan gak cuma memberikan cobaan yang gak lebih besar, tapi Tuhan juga tidak akan memberikan berkat yang lebih besar dari kemampuan kita. Kalau mau dianalogikan, misalnya berkat Tuhan 5 liter ya. Wow, pakai angka. Kapasitas kita, gelas kita 2 liter. Kalau Tuhan kasih ya, berkat Tuhan 5 liter, itu yang kita minta. Tapi sebenarnya Tuhan melihat kapasitas kita cuma 2 liter. Tuhan gak akan kasih, karena Tuhan tahu kalau dia kasih, tumpah. Atau enggak gelas kita pecah. Kita malah gak bisa menghandle berkat Tuhan yang sebegitu besar. Dan itu terjadi di banyak orang. Kayak ketika Tuhan kasih berkatnya, lupa. Malah menjauh sama Tuhan, malah cuma ingat berkatnya, gak ingat sama pemberi berkatnya. Jadi ketika Tuhan melihat kita sudah siap ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, right? Dan waktu Tuhan adalah waktu terbaik ketika kita sudah siap. Siap artinya apa? Kapasitas kita sudah besar. Dan gimana cara tahu kapasitas kita udah besar atau belum? Dengan kita setia dengan perkara-perkara yang kecil ya. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan lebih besar lagi ketika kita terus setia. Nah, pertanyaannya, gimana cara aku bisa setia selama di Jepang? Ya kalau di Indonesia kan ada orang tua, ya kan? Gimana kalau di Jepang? Gak ada yang ngingetin mungkin. Next. Satu prinsip yang aku pingin teman-teman di sini, kita sebagai orang Kristen pegang, apalagi orang-orang muda, setia menjaga prinsip itu keren. Next. Itu ada. Nah, setia menjaga prinsip itu keren. Hidup dalam jalan-jalan Tuhan, memegang nilai-nilai Tuhan itu keren. Dan aku pingin kita semua punya mindset itu. Karena kalau kita nggak merasa itu keren, kita akan mencari validasi dari luar untuk terlihat keren. Apalagi orang muda butuh validasi dari orang lain. Lu cupu lu, nggak ngerokok, kamu payah, kamu nggak asik, nggak minum, ya kan? Aku di Jepang bahkan lebih parah. Di Jepang bukan cuma itu, di Jepang itu ada stigma kalau misalnya kamu belum